Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi wa la hawla la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, siang ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kajian kita tafsir yang kita pelajari di bulan Ramadan kemarin, mulai sebelum Ramadan. Kita sampai pada surat Ali Imran ayat 156. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, hei orang banyak, amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? La takunu, jangan ada siapa kalian. Kalladzina itu seperti orang banyak, kafaru yang pada kufur. Siapa? Alladzina. Wa qalu, dan berkata siapa alladzina, li ikhwanihim, di dalam li ajli ikhwanihim, di dalam saudaranya alladzina. Idza darabu, ketika bepergian. Siapa alladzina? Bepergian fil ardi. Idza darabu, ketika bepergian. Siapa? Ikhwanihim fil ardi, di bumi. Au kanu, atau ada siapa ikhwanihim, guzzan, itu perang. Berkata, lau kanu, andai saja ada siapa ikhwanihim, indana, itu bersama kami. Mamatu, maka tidak akan mati siapa mereka. Wa ma qutilu, dan tidak akan terbunuh siapa mereka. Liyaj'ala, agar menjadikan Allah, siapa Allah, dzalika, pada itu, hasratan, sebagai kerugian, fi qulubihim, di dalam, sebagai penyesalan, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna, yang mengerjakan siapa mereka, basirun, itu zat yang maha melihat. Wala in qutiltum, dan sungguh apabila terbunuh siapa kalian, fi sabilillahi, di jalan Allah. Au muttum, atau mati siapa kalian, la maghfiratun, maka itu sungguh ampunan minallahi, dari Allah.
wa rahmatun dan rahmat. La maghfiratum minallahi wa rahmatun. Sungguh adapun ampunan dari Allah wa rahmatun dan rahmat, khairun itu lebih baik mimma dari sesuatu yajma'una yang mengumpulkan siapa mereka. Wala imuttum dan apabila mati siapa kalian, au kutiltum ataupun terbunuh siapa kalian, la ilallahi sungguh kepada Allah tuhsarun dikumpulkan siapa kalian. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya di mana ada perang Badar, kemudian ada perang Uhud. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, kamu jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang kafir. Karena munafik itu ya kafir, kafir ya belum tentu munafik. Tapi kalau munafik itu kafir, kafir belum tentu munafik. Tapi orang munafik itu kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang itu ada yang bilang kami ini iman kepada Allah, tapi kata Allah mereka ini bukan orang iman. Kalau bukan orang iman berarti orang kafir. Orang munafik itu kafir. Orang kafir belum tentu munafik. Makanya yang berat itu bermusuhan sama orang munafik. Karena abu-abu. Kalau di depan kita dia bilang iman, kadang sholat berjamaah segalanya. Sholat berjamaah, ya bisa jadi muadzin barang. Orang munafik. Tapi orang kafir kan sekalian kafir, udah jelas kafir. Tapi kalau orang munafik ini repot. Rasulullah saja dalam bahasa Jawa dipelukutu, pelukutu. Di fitnah keluarganya Sayyidah Aisyah, itu kerjanya orang munafik. Jadi provokator, gembosi, itu kerjanya orang munafik. Menggembosi dakwah, menggembosi semangat, itu orang-orang munafik. Tapi ya sholat berjamaah sama Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sampai ditegur sama Allah ya gara-gara orang munafik ini. Masalahnya hidup berdampingan dengan orang Islam, kemudian susah untuk membedakan antara kafir sama enggak. Waktu perang Rasulullah berangkat bersama para sahabat, orang-orang munafik itu izin. Alasannya banyak, namanya orang munafik. Sekiranya enggak ikut itu ada saja alasannya. Kanjeng Rasul, mohon maaf, kami enggak bisa ikut karena alasan bla 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 bla. Rasulullah itu samhan, gampangan. Ya kalau memang uzur ya gimana sih? Ya udah enggak ikut enggak apa-apa. Tapi akhirnya Rasulullah yang kena tegur sama Allah. Afallahu anka lima adzin talahu. Muhammad, Allah itu sudah memaafkan kamu. Cuma meskipun demikian Allah mau nanya, kok kamu ngasih izin mereka? Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu gak punya salah ya. Kalau orang punya salah itu ditanya dulu, kenapa kamu kok telat? Berarti salah itu. Ketika disampaikan alasannya diterima baru dimaafkan. Kalau Nabi Muhammad itu memang enggak punya salah. Makanya Allah itu mau negur Nabi Muhammad itu menyampaikan dulu. Afallahu anka. Muhammad, engkau ini adalah orang yang terjamin selalu mendapatkan ampunan Allah, artinya enggak punya dosa. Cuma meskipun demikian ya tak tanya, kok kamu ngasih izin mereka? Coba bayangkan. Nah, jadi kata afallahu anka itu bukan menunjukkan Nabi Muhammad punya dosa, punya salah. Kadang kalau yang umat yang enggak punya adab ya, enggak punya akhlak sama Rasulullah itu enggak terima kalau dibilang Nabi Muhammad itu enggak punya apa? Dosa.
Nah, untuk apa Nabi Muhammad, para nabi disebut maksum? Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Nabi itu maksum, yang gak pernah punya salah. Apalagi Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, tuannya para Nabi Isa saja belum Sayyidul Anbiya, gak punya salah, apalagi Nabi Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran yang menegur Nabi Muhammad itu bukan kesalahan Nabi Muhammad, bukan. Makanya Allah bukan mengatakan lima adintam lahum afallahu anka. Kenapa Muhammad kamu ngasih izin mereka? Pas Nabi Muhammad ngasih izin, ngasih alasan, kalau diterima baru afallahu anka. Ini ndak afallahu anka lima adin talahu. Muhammad kamu ini selalu mendapatkan ampunan Allah kalaupun punya salah. Cuma Allah mau nanya, kok kamu ngasih izin? Subhanallah, Nabi Muhammad begitu. Kalau orang negor kayak Rasulullah negor Sayyidah Usamah, Sayyidina Usamah bin Zaid, nanya dulu, aqatal ya Usamah, kamu membunuh kepada Abina Ihya Lumuddin, Sayyidina Maimun Zubair Dahlan, yang punya manhaj apa? Adab diprioritaskan. Sehingga kalau membaca ayat-ayat yang kayak menyudutkan Nabi Muhammad, itu tidak memvonis Nabi Muhammad punya kesalahan. Kalau Abuya mengatakan apa? Wa hadza kitabul habib li habibi. Itu adalah celah apa? Teguran seorang kekasih kepada kekasihnya. Bahasa kekasih saja itu ya. Kalau bahasa kekasih itu kayak sebuah teguran, tapi sebenarnya enggak. Sebuah ungkapan kasih sayang, ungkapan cinta. Kayak kita ini marahin anak itu bukan berarti anak salah, tapi bentuk cinta kepada anak. Allah gitu kalau negur Nabi Muhammad. Nah dulu bikin gara-gara terus orang munafik. Orang munafik itu kafir ya. Saya tambah yakin orang munafik itu kafir gara-gara saya sowan Mbah Mun ya. Ya di Batam ini ketemu Mbah Mun, Allah maghfir lahu. Terus Mbah Mun nanya saya tahun 2017 itu ya. Cung, orang kafir itu, orang munafik itu kafir apa enggak, Cung? Tanya. Saya diam, enggak jawab. Kok enggak jawab? Saya diam, katanya Bang Mun, dia kafir ya. Bang Mun bilang apa? Kafir. Cuma kata Bang Mun, meskipun orang munafik kafir, tapi enggak ada ceritanya Nabi Muhammad memusuhi orang munafik. Enggak ada ceritanya Nabi Muhammad membunuh orang munafik. Coba jangan nih, ngaji sampai tuntas tadi ya. Ada enggak ceritanya Nabi Muhammad memerangi orang munafik? Ada apa enggak? Enggak ada. Padahal Nabi Muhammad itu diinformasikan terus tentang keberadaan orang munafik. Bahkan nama-namanya, seorang-orangnya Nabi Muhammad tahu. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah memerangi orang munafik. Kenapa? Karena menghilangkan pemahaman kepada pengikut-pengikutnya. Kalau ada orang menganggap orang munafik, nanti jangan diperangi, padahal belum tentu munafik. Kita ini kan hanya sering persepsi aja. Kalau Nabi Muhammad itu tahu fulan mukmin, fulan ini ahli surga, fulan ahli neraka. Orang yang paling besar pahalanya di Madinah ini siapa? Rasulullah itu tahu. Tapi Rasulullah bersikap kepada orang munafik layaknya bersikap kepada sahabatnya sendiri. Enggak ada perang-perang orang munafik. Kita saja itu yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya umatnya Nabi Muhammad sering nyebut orang yang belum tentu munafik, keluar dari lisan kita munafik. Padahal jangan-jangan yang ngomong yang munafik. Kok bisa? Buktinya Allah di Al-Quran mengatakan
ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhum. Hei orang beriman, jangan sampai komunitas laki-laki di antara kalian itu mengolok-olok komunitas laki-laki yang lain. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan sampai wanita-wanita itu mengolok wanita-wanita yang lain. Karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu kan karena tolak ukur untuk mengetahui orang itu baik apa enggak, bukan karena pakaian. Nanti kalau kita nampak ada orang jubahan, kemudian komplit dah ya, dengan pecinya, perempuan dengan pakaian islaminya, terus boleh dia mengklaim dirinya orang baik, yang enggak seperti itu kemudian diolok-olok. Oh, kami komunitas pemakai pakaian yang sesuai syariat, maka kami layak untuk mengolok-olok yang tidak sesuai dengan syariat. Loh, tidak bisa kayak begitu. Bisa jadi hanya modal pakaian saja ya, tapi hatinya justru itu yang rusak. Maka Allah pakai asa. Bisa jadi yang diolok-olok itu di sisi Allah justru lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Allah berfirman begini, hei orang-orang iman, kamu ini jangan seperti orang-orang kafir, munafik-munafik itu. Kenapa? Orang munafik itu gini ngomongnya, bilang sama teman-temannya, wa qalu li ikhwanihim, mereka bilang sama teman-temannya, idza darabu fil ardi, ketika teman-temannya ini pada bepergian, darabu fil ardi, darabu itu telah melakukan, pakai fil madhi ya, pakai fil madhi, idza darabu fil ardi, ketika sudah menempuh perjalanan di bumi. Ini penting, ngaji nahwu sharaf itu penting. Kalau enggak nanti sembarangan kita enggak pakai ilmu ya. Orang musafir tahu-tahu di rumahnya sudah pada sholat qashar. Itu gara-gara enggak ngaji grammar itu. Mau kemana Pak? Mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Di Jawa, di Padang. Pesawatnya kapan? Nanti jam 2 atau nanti jam 3. Kapan ke bandara? Nantilah habis sholat zuhur dulu. Kan cukup waktu 1 jam check-in. Sholat zuhur di rumah, qashar di rumah. Sholat jamak qashar, zuhur sama asar di jamak di qashar. Katanya musafir. Mana wong Al-Qur'an bahasanya wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah pakai fi'il madhi, apabila kalian sudah menempuh perjalanan di muka bumi, maka tidak masalah bagi kalian untuk meringkas sholat. Nah ini belum musafir, statusnya belum musafir, tahu-tahu sudah qashar sholat. Makanya ulama-ulama fikih itu dalam mazhab Syafi'i itu ukuran musafir itu gimana kalau masih keliling di daerahnya? Belum bisa katanya. Sampai kapan? Sampai melewati surul balad, sampai melewati batas area, batas kampung, batas wilayah. Berarti musafir. Kalau masih di rumahnya meskipun nenteng tas tapi di depan rumah, masih di kampungnya sendiri, sama orang belum dikira bepergian. Tapi coba sudah pindah kecamatan, pindah kelurahan, mesti ke orang lain yang kenal ketemu. Mau kemana Pak? Kok kayak ini? Oh iya ini mau pergi, nampak. Tapi kalau jalan-jalan di rumah ya orang nggak bakalan mau dikira mau pergi kemana. Tapi kalau sudah keluar area, kok ketemu orang lain, mesti orang nanya. Makanya disebut surul balad. Ini statusnya belum musafir, tapi di rumah pada sholat jamak qashar. Makanya
pinter-pinternya kita kalau mau berstatus musafir duluan biar bisa jamak qashar, pesawat jam 3, jam setengah 12 itu berangkat. Yang penting sudah berstatus musafir terlebih dahulu, baru nanti nyampe di masjid bandara atau sebelum bandara sholat di situ. Kenapa? Status kita sudah darabtum fil ardi, sudah musafir, sudah bepergian. Idza darabu fil ardi, mereka orang-orang kafir munafik itu ngomongin saudara-saudaranya pada saat saudaranya sudah musafir. Au kanu ghuzzan, atau mereka sudah ikut perang. In law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Katanya orang kafir munafik. Allah salahnya sendiri bepergian. Salahnya sendiri ikut perang. Coba bersama kita katanya. Bersama kami, enggak kemana-mana. Mamatu, mereka tidak akan mati dalam perjalanan. Wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh di medan perang. Masa itu orang munafik ikut-ikut perang segala, mati akhirnya. Makanya salahnya kok bepergian. Coba di rumah enggak mati. Wah, kata Allah kamu jangan kayak begitu ya orang yang beriman ya. Kata Allah dibilangin begitu. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah menjadikan hal itu menjadi kegelisahan di dalam hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit. Ya. Orang bepergian kok dibilang begitu kan akhirnya jadi gelisah. Wah, ini pergi jangan-jangan mati. Wong kita ini naik pesawat aja grogi. Masih dibilangin duluan. Mau kemana Pak? Mau pulang kampung. Pulang kampung ngabisin duit, jangan-jangan pesawatnya jatuh loh. Tambah repotnya. Ya, coba di rumah aja. Apalagi mau jihad. Ya enggak jadi. Kata Allah, wallahu yuhyi wa yumit. Kok bahas mati sama hidup kok gara-gara perjalanan sama-sama hanya gara-gara perang? Wallahu yuhyi wa yumit. Sedangkan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kadang yang bepergian hidup, yang di rumah yang mati. Banyak contohnya ya. Kita pulang ke kampung, kemudian yang tadi mau pulang kampung nggak jadi, nggak ikut. Loh, ternyata kita baru nyampe di kampung ditelepon. Ternyata yang kita tinggalkan justru yang meninggal dunia. Yang musafir justru yang masih hidup. Wallahu yuhyi wa yumiit. Berarti mati dan hidup itu bukan karena musafir terbunuh, itu juga bukan karena perang, belum tentu. Kadang yang di rumah yang terbunuh. Wallahu, adapun Allah bima ta'maluna basir, dengan apa yang kalian kerjakan itu Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Wala in qutiltum, dan kata Allah, dan apabila kalian terbunuh, tum au qutiltum, jika kalian mati waktu musafir, au qutil wa idza qutiltum fi wala in qutiltum fi sabilillah au muttum, kok mati kalian, la maufiratun, maka sungguh ampunan Allah, wa rahmatun, dan kasih sayang Allah, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang enggak berani keluar itu loh, yang enggak berani berangkat haji, yang enggak berani dakwah, yang enggak berani pulang kampung silaturahim, yang enggak berani takut mati itu loh. Takut mati, takut duitnya habis. Ya. Itu kok ternyata mati betulan yang musafir, maka yang berstatus musafir ini mati itu ampunan Allah dan rahmatnya lebih besar daripada yang mereka dapatkan, yang nggak mau kemana-mana itu ya. Duitnya memang nggak habis, hartanya memang nggak habis, tapi pahalanya sedikit, bahkan nggak punya. Masya Allah. Wala immutum au qutiltum, tinggal mereka dikumpulkan di hadapan Allah, nanti dimintai bertanggung jawaban. Sama sekarang kita hari ini yang nggak berani mati di jalan Allah, sekarang kita ini karena takut mati,
Ujung-ujungnya nanti mati juga kita. Yang nggak berani sama yang berani pun juga mati. Cuma bedanya pas dikumpulkan di hadapan Allah, ketika ditaruh di mahsyar, dimintai pertanggungjawaban, yang senang tentu yang mati di jalan Allah. Yang mati mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Itu yang bahagia. Masya Allah. Sampai di sini dulu lah. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan kembali. Ada satu pertanyaan, kalau mau nanya, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Besok mungkin. Kalau ada yang mau nanya, satu pertanyaan aja, monggo. Kalau nggak ada, kita cukup ya. Insya Allah berikutnya aja. Nah, barangkali ada yang nanya, silahkan. Kalau malu, besok tulis aja pakai kertasnya. Pakai kertas atau pakai apa. Yang penting kalau ada yang nanya, kami siap insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.